Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Kita bahas hari ini adalah panjang kurva atau panjang busur yang nanti akan disajikan dari fungsi fx dan fungsi parameter dan dijelaskan secara detail contoh penyelesaian soalnya. Panjang kurva dari fungsi fx, panjang busur suatu kurva y sama dengan fx antara x sama dengan a dan x sama dengan b. Misal ada titik B adalah dengan koordinat x, y dan Q berada di dekat B. Dan delta S di situ adalah merupakan panjang busur kecil dari P sampai Q. Kita bahas sekarang panjang busur PQ dari bias yang diasir panjangnya saja dengan menggunakan dalil Pythagoras. Kita ingat bahwa segitiga siku-siku dengan nama PQR di situ panjang PR adalah delta X dan R sampai Q adalah merupakan delta Y-nya. Panjang busur dari P sampai Q di sini adalah delta S. Dengan menggunakan dalil Pythagoras, maka PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah dengan RQ kuadrat. Sehingga di sini delta S kuadrat sama dengan delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Karena pembagian panjangnya tadi ada di sumbu X, maka di situ dibagi dengan delta X kuadrat, nanti akan diintegralkan, sehingga menjadi delta S kuadrat per delta X kuadrat sama dengan delta X kuadrat dibagi dengan delta X kuadrat adalah 1 plus delta Y kuadrat per delta X kuadrat. Dan bisa ditulis di sini menjadi delta S per delta X kuadrat sama dengan 1 plus delta Y per delta X kuadrat. Kalau kita ambil delta X-nya mendekati 0 atau pembagian pada sumbu X itu kecil sekali, maka delta S delta X sama dengan plus minus akar dari 1 plus delta Y per delta X kuadrat menjadi ds dx sama dengan plus minus akar dari 1 plus dy dx kuadrat. Kita ambil yang positif karena kita asumsikan bahwa kurva tersebut ada di atas sumbu X, sehingga ds-nya sama dengan akar 1 plus dy dx kuadrat dx. Atau bisa ditulis dengan ds sama dengan akar dari 1 plus y aksen kuadrat dx. dy dx adalah y aksen. Sehingga di sini untuk panjang busur suatu kurva Y sama dengan Fx antara X sama dengan A dan X sama dengan B secara keseluruhan yang kecil tadi kita dapatkan ds-nya ds sama dengan akar dari 1 plus Y aksen kuadrat dx. Maka untuk keseluruhan diintegralkan dari integral ds dengan batas integrasinya, batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B.
Kita masukkan ds-nya sehingga S sama dengan integral akar dari 1 plus Y aksen kuadrat dx dengan batas A sampai B. Perlu diingat kembali, di sini kita perlu turunan pertama dari fungsi fx. Contoh pertama, tentukan panjang busur Y sama dengan len sekant X di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan pi per 6. Gambarnya seperti ini ilustrasinya. Kita hitung, karena fungsinya adalah Y sama dengan len sekant X, maka dy dx-nya sama dengan tangen X kalikan dengan sekant X per sekant X sama dengan tangen X. Saya ulang lagi di sini, fungsi turunan dari len fx adalah f aksen dibagi dengan f, sehingga turunan dari sekant X itu adalah tangen X kalikan sekant X dibagi dengan f-nya adalah sekant X, sehingga hasilnya adalah tangen X. Kita masukkan ke dalam rumusnya, S sama dengan integral ds dari A sampai B, di mana ds-nya adalah akar dari 1 plus Y aksen kuadrat dx. Kita masukkan ke dalam rumusnya, sehingga integral dari akar 1 plus tangen kuadrat dx dengan batas dari 0 sampai pi per 6. Kita selesaikan bahwa 1 plus tangen X kuadrat itu sama dengan sekant kuadrat. Karena di sini di dalam akar, sehingga akar sekant X kuadrat itu sama dengan sekant X. Diintegralkan. Integral, saya ulang lagi, integral akar sekant X kuadrat dx dari 0 sampai pi per 6 itu sama dengan integral sekant X dx dengan batas bawah 0 dan batas atasnya adalah pi per 6. Kita integralkan, hasil dari integral sekant X adalah len sekant X plus tangen X. Kita masukkan batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah pi per 6. Untuk hasilnya berarti kita memasukkan batas atasnya lebih dulu, yaitu pi per 6. Len sekant pi per 6 plus tangen pi per 6 dikurangi dengan len sekant 0 batas bawah plus tangen 0. Sehingga di sini hasilnya adalah S sama dengan len sekant pi per 6. Pi per 6 berarti 30. Sekant adalah seper cos. Sehingga len sekant pi per 6 itu hasilnya adalah 2 akar 3 per 3. Tangen pi per 6 hasilnya adalah sepertiga akar 3. Dikurangi dengan len sekant 0. Sekant 0 berarti seper cos 0 adalah 1. Jadi S itu sama dengan len dari 2 akar 3 per 3 plus akar 3 per 3. Ini sama dengan 3 akar 3 per 3. Berarti hasilnya sama dengan len akar 3 dikurangi dengan len 1. Kita hitung, hasil dari len akar 3 adalah 0,549 dikurangi dengan len 1 adalah 0. Sehingga hasilnya S tersebut panjang kurva atau panjang busurnya adalah 0,549. Kita lanjutkan sekarang, kita bahas jika panjang kurva
tersebut disajikan dengan fungsi parameter. Jika fungsi disajikan dalam bentuk parameter, yaitu baik X maupun Y merupakan fungsi dari T, di antara batas integrasinya adalah T1 dan T2, ini sama dengan penjelasan yang ada di fungsi fx. Kita ambil panjang busur PQ dari bias yang diasir, panjangnya saja menggunakan dalil Pythagoras. Kita ke segitiga PQR, di mana PR sama dengan delta X, PQ sama dengan delta S, dan RQ-nya adalah sama dengan delta Y. Kita gunakan dalil Pythagoras. PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat plus RQ kuadrat. PQ tadi sama dengan delta S dikuadratkan sama dengan PR. PR adalah delta S di delta X dikuadratkan plus delta Y kuadrat. Nah, karena fungsinya adalah fungsi parametrik, baik X maupun Y merupakan fungsi parameter tambahan, di sini saya gunakan T, maka persamaan ini dibagi dengan delta T kuadrat. Sehingga bisa ditulis di sini delta S kuadrat per delta T kuadrat sama dengan delta X kuadrat per delta T kuadrat plus delta Y kuadrat per delta T kuadrat. Bisa ditulis juga delta S per delta T kuadrat sama dengan delta X delta T kuadrat plus delta Y per delta T kuadrat. Kita menghilangkan kuadrat di ruas kiri, maka di ruas kanan harus diberikan tanda plus minus, sehingga delta S delta X sama dengan plus minus akar delta X per delta T kuadrat plus delta Y per delta X kuadrat. Kita ambil di sini delta X-nya adalah mendekati 0 atau delta T-nya mendekati 0, maka yang delta akan menjadi D. Rumusnya menjadi ds per dt sama dengan plus minus akar dx dt kuadrat plus dy dt kuadrat. Kita ambil yang positif sehingga rumusnya adalah ds sama dengan akar dari dx dt kuadrat plus dy per dt kuadrat dt. ds-nya. Sehingga panjang keseluruhan dari panjang kurva fungsi parameter tersebut, yaitu dengan fungsi yang disajikan Y fungsi dari T dan X fungsi dari T di antara batas integrasi T1 dan T2, maka rumusnya panjang keseluruhan S sama dengan integral ds dari batas bawahnya adalah T1 dan batas atasnya adalah T2. Kita masukkan di mana ds-nya tadi dari fungsi parametrik adalah akar dari dx dt kuadrat plus dy dt kuadrat dt. Kita masukkan ke dalam bentuk integralnya, maka S sama dengan integral akar dari dx dt kuadrat plus dy dt kuadrat dt. Kita ke contoh 2, yaitu contoh dari fungsi parametrik di sini dengan soal tentukan panjang busur X sama dengan 2 cos pangkat 3 theta
dan Y-nya sama dengan 2 sin pangkat 3 theta di antara titik-titik yang bersesuaian dengan theta-nya sama dengan 0 merupakan batas bawahnya dan theta sama dengan pi per 2 batas atasnya. Penyelesaian dari fungsi parameter, kita ingat rumusnya bahwa S adalah merupakan integral dari akar dx d theta kuadrat plus dy d theta kuadrat d theta dari batas theta 1 sampai theta 2. Fungsi parametrik atau parameter yang digunakan pada contoh 2 ini menggunakan fungsi parameter theta. X sama dengan 2 cos pangkat 3 theta, berarti kita mencari turunan pertamanya. Kita ingat turunan dari Y sama dengan fungsi Fn, maka turunannya Y aksennya adalah N dikalikan dengan F pangkat N-1 kalikan turunan dari F. Sehingga turunannya dari X sama dengan 2 cos pangkat 3 theta, dx d theta sama dengan 2 kali 3 berarti 6, cos pangkat berkurang 1 sehingga cos kuadrat theta dikalikan dengan F aksen dari cos theta diturunkan adalah min sin theta. Nah, kita perlu bentuk kuadrat sehingga di sini dx d theta kuadrat dikuadratkan sama dengan 36 cos pangkat 4 theta sin kuadrat theta. Sekarang kita ke Y, kita perlu turunannya juga. Y sama dengan 2 sin pangkat 3 theta. Kita ingat lagi turunan dari yang berpangkat, yaitu Y sama dengan Fn, maka Y aksennya, turunannya, sama dengan N dikalikan dengan F dengan pangkat berkurang 1, yaitu N-1 dikalikan dengan turunan dari F atau F aksen. Karena Y sama dengan 2 sin pangkat 3 theta, maka di sini dy d theta-nya sama dengan 2 kalikan 3, 6 sin dengan pangkat berkurang 1, di situ sin kuadrat theta dikalikan dengan F, karena F-nya tadi adalah sin, maka turunannya adalah cos. Sehingga dy d theta-nya sama dengan 6 sin kuadrat theta dikalikan dengan cos theta. Kita memerlukan bentuk kuadrat dari turunan Y terhadap theta. Maka di sini dy d theta kuadrat sama dengan 36 sin pangkat 4 theta cos kuadrat theta. Kita ke dalam rumusnya, sebelum diakarkan ds d theta kuadrat itu sama dengan dx d theta kuadrat plus dy d theta kuadrat. Sehingga di sini ds d theta kuadrat sama dengan, kita ambil nilainya tadi, dx d theta kuadrat sama dengan 36 cos pangkat 4 theta sin kuadrat theta plus dy d theta kuadrat adalah 36 sin pangkat 4 theta kalikan dengan cos kuadrat theta. Nah, kita ambil unsur yang sama dari ds d theta kuadrat tadi di sini. Yang sama adalah 36 cos kuadrat theta sin kuadrat theta. Sehingga bisa kita tulis ds d theta kuadrat sama dengan 36 cos kuadrat theta dikalikan dengan sin kuadrat theta dikalikan dengan cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta.
cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta itu sama dengan 1, sehingga ds d theta kuadrat itu sama dengan 36 cos kuadrat theta sin kuadrat theta. Kita upayakan bentuk ds d theta kuadrat itu yang di ruas kanan juga dalam bentuk kuadrat. Sehingga di sini kalau kita bentuk kuadrat, 36 adalah 6 kuadrat. Cos kuadrat theta, sin kuadrat theta, kuadratnya bisa kita keluarkan. Sehingga ds d theta-nya tadi sama dengan 6 cos theta sin theta. Kita menghilangkan bentuk kuadrat. Atau ds-nya sama dengan 6 cos theta sin theta d theta. Sekarang kita hitung secara keseluruhan. Kita masukkan panjang kurva dari fungsi parameter yang diberikan dengan rumus S sama dengan integral dari akar dx d theta kuadrat plus dy d theta kuadrat d theta dengan batas theta 1 sampai theta 2. Atau bisa ditulis di sini integral ds dari theta 1 sampai theta 2. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, ds-nya sama dengan 6 cos theta sin theta d theta. Kita masukkan ke dalam integralnya, sehingga kita tulis S sama dengan integral 6 cos theta sin theta d theta dengan batas bawah 0, batas atasnya adalah pi per 2. Ingat rumus integral perkalian sinus dan kosinus. Karena di sini bisa kita ubah, yaitu integral sin A cos B dx itu sama dengan setengah integral dari sin A plus B plus sin selisih A min B dx. Nah, A-nya theta, B-nya juga sama dengan theta. Sehingga ini nanti sama dengan 6 per 2 adalah 3, integral sin jumlah, berarti theta plus theta, sin 2 theta, plus sin selisih theta dikurangi theta sama dengan 0. Sin 0 di sini sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah 3 dikalikan dengan integral dari sin 2 theta d theta adalah min setengah cos 2 theta. Kita kasih batas dari 0 sampai pi per 2. Kita masukkan batas atasnya lebih dulu. Sehingga S-nya sama dengan min 3 per 2. Kita keluarkan yang bertanda min tadi setengah. Min setengah kalikan 3, berarti min 3 per 2. Kita masukkan batas atasnya adalah cos 2 theta dengan batas pi per 2, sehingga cos 2 kalikan per 2 sama dengan cos pi, dikurangi dengan batas bawah, kita masukkan cos 0. Hasilnya adalah min 3 per 2 dikalikan dengan cos pi adalah min 1, dikurangi dengan cos 0 adalah 1. Sehingga hasilnya sama dengan min 3 per 2 dikalikan dengan min 2 sama dengan 3 satuan panjang. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti dari dua contoh yang diberikan, baik dari fungsi fx maupun fungsi dari bentuk parameter. Nanti akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya.
Ada cara yang kedua, yaitu ds-nya tadi sama dengan 6 cos theta sin theta d theta. Jadi kita mencari s-nya dengan mengintegralkan ds-nya dengan cara lain di sini untuk mengubah ds-nya. ds-nya di sini sama dengan 3 sin 2 theta. Kita integralkan S sama dengan 3 kalikan dengan integral sin 2 theta d theta dengan batas dari 0 sampai pi per 2. Sehingga hasilnya di sini sama dengan 3 dikalikan dengan min setengah cos theta dari 0 sampai pi per 2. Panjangnya sama dengan penjelasan yang tadi, kita masukkan batas atas dikurangi dengan batas bawah, sehingga S sama dengan min 3 per 2 dikalikan dengan cos theta dikurangi dengan cos 0, itu sama dengan min 3 per 2 dikalikan dengan cos pi adalah min 1 dikurangi dengan cos 0 adalah 1, sehingga hasilnya adalah min 3 per 2 dikalikan dengan min 2 berarti sama dengan 3 satuan panjang karena di sini adalah panjang busur atau panjang kurva. Sampai di sini perjumpaan dalam membahas panjang kurva dari fungsi fx dan fungsi parametrik. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, yaitu dengan membahas luas permukaan putaran kulit.